Salam Selanat Pagi. Saudara-saudaraku, kita bersyukur dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini tidak berkata bahwa hanya hal-hal yang baik yang akan dipakai Tuhan. Ayat ini berkata bahwa segala sesuatu yang menyenangkan, yang menyakitkan, yang membingungkan, bahkan yang tidak pernah kita minta atau harapkan dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dia mengambil setiap bagian dari kisah hidup kita, terutama bagian-bagian yang terasa rusak atau belum selesai, dan menyatukannya menjadi sesuatu yang indah. Namun, jika kita jujur, ayat ini bisa terasa sulit untuk dipercaya. Saat kita sedang menjalani musim yang berat, ketika semuanya terasa terurai, wajar jika kita bertanya, Tuhan, bagaimana ini bisa mendatangkan kebaikan bagiku? Mungkin Anda sedang mengalami kehilangan seseorang yang Anda cintai. Mungkin Anda berada dalam musim doa yang tak kunjung dijawab. Atau mungkin Anda sedang memikul beban yang terlalu berat untuk diceritakan. Dalam momen seperti itu, kita sering bertanya, Tuhan, di mana Engkau dalam semua ini? Pertanyaan itu wajar. Kita adalah manusia yang mendambakan kejelasan dan kepastian. Kita ingin tahu rencana lengkap Tuhan. Kita ingin garis waktu, strategi, dan alasan. Kita ingin cetak biru, bukan penutup mata. Namun, iman mengajarkan kita hal yang berbeda. Tuhan tidak selalu memberi kita semua rincian, tapi Dia memberi dirinya sendiri. Dia memberikan hadarotnya, janji-janjinya, dan firman-Nya bukan untuk menjelaskan semua misteri, tapi untuk memastikan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian di tengah misteri itu. Mazmur 34 ayat 19 berkata, banyaklah kesengsaraan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini tidak berpura-pura bahwa hidup akan mudah. Bahkan orang benar yang mengasihi dan mengikuti Tuhan akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi harapan kita bukanlah pada hidup yang bebas masalah, melainkan pada pribadi yang menyelamatkan kita di tengah masalah. Mungkin hari ini Anda sedang berada di tengah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak masuk akal, sebuah pintu yang tertutup, padahal Anda yakin akan terbuka, doa yang belum terjawab, atau beban yang tidak Anda pilih untuk dipikul. Mungkin hati Anda berseru, Tuhan, bagaimana Engkau akan memperbaikinya? Apa yang sedang Engkau lakukan? Dan Tuhan berkata, Engkau mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi Aku sedang bekerja. Aku bersama engkau. Kedaulatan Tuhan berarti Dia tetap memegang kendali penuh, bahkan saat dunia Anda terasa tak terkendali, jalannya lebih tinggi, pikirannya lebih dalam, dan kasih-Nya lebih setia
daripada emosi kita. Dia tidak terlambat. Dia tidak jauh. Dan Dia tidak mengabaikan rasa sakit Anda. Dia tidak selalu memberikan jawaban, tetapi mengundang Anda untuk percaya. Bukan hanya saat langit cerah, tapi juga saat badai datang. Bukan hanya saat berkat terlihat, tapi juga saat penantian belum berakhir. Dia memanggil Anda untuk hidup dalam iman, bukan penglihatan. Untuk percaya, bukan pada apa yang Anda rasakan, tetapi pada apa yang sudah Ia katakan, bahwa segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan, bahwa Dia akan membebaskan Anda, bahwa rencananya adalah untuk masa depan yang penuh harapan, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tugas kita bukan memahami semuanya. Tugas kita adalah mempercayai Dia yang melihat akhir dari awal. Dengan mata iman, Anda akan mulai melihat jejak kebikonia, bahkan di dalam kegelapan. Alih-alih bertanya, kapan ini akan berakhir? Mungkin Tuhan ingin Anda bertanya, Tuhan, apa yang sedang Kau bentuk dalam diriku lewat ini? Mungkin musim ini membawa Anda lebih dalam ke dalam doa. Mungkin rasa sakit ini sedang membentuk belas kasih. Mungkin penantian ini sedang membangun ketekunan. Jangan lewatkan pekerjaan Tuhan hanya karena prosesnya menyakitkan. Jangan ukur kebaikan Tuhan dari kenyamanan Anda. Jangan anggap keheningan-Nia sebagai ketidakhadiran. Dia adalah penulis kisah Anda, dan kisah Anda belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Situasi yang di luar kendaliku. Tapi di tengah semuanya, aku tahu Engkau baik, Engkau setia, Engkau bersamaku. Yesus, aku percaya Engkau masih melakukan mukjizat. Kuasa-Mu tidak berubah oleh waktu. Kasih-Mu tidak menjauh. Engkau sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jika Engkau bisa menenangkan badai, membuka mata yang buta, dan membangkitkan orang mati, maka aku percaya Engkau juga bisa berbicara damai atas hidupku. Roh Kudus, bentuklah cara pandangku, bukan dengan mata ketakutan, bukan dengan lensa keputusasaan, tetapi dengan mata iman. Ajari aku untuk berjalan dalam firman-Mu, bukan oleh emosi atau keadaan. Singkirkan setiap ketakutan, tenangkan keraguan, gantikan kekhawatiran dengan pengharapan. Ajari aku untuk berhenti bertanya, kapan ini selesai? Dan mulai bertanya, Tuhan, apa yang Kau ajarkan? Jangan biarkan rasa sakit ini sia-sia. Gunakan semua ini untuk mendekatkanku kepadamu. Bentuk aku, latih aku, akarilah aku dalam kasih-Mu, agar tak ada badai yang bisa menggoyahkanku. Aku percaya pada janji-Mu dalam Mazmur 34 ayat 17. Ketika orang benar berseru, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Aku juga percaya pada Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untukmu. Kamu hanya perlu diam. Hari ini
Aku memilih untuk berdiam, bukan menyerah, tapi berserah. Aku berhenti mengandalkan kekuatanku dan mulai mengandalkan kuasa-Mu. Yesus, Engkau adalah tempat perlindunganku, bentengku, gunung, batuku. Seperti tertulis dalam Nehem 1 ayat 7. Tuhan itu baik, benteng pada hari kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Engkau mengenalku, Engkau melihatku, Engkau memegangku, bahkan saat aku merasa jatuh. Ubah pikiranku, Tuhan. Angkat imanku ke tingkat yang lebih tinggi. Biarlah musim ini menjadi kesaksian. Aku bukan korban keadaan, aku lebih dari pemenang dalam Kristus Yesus. Bahkan jika segalanya berkata, aku harus hancur, aku memilih untuk berdiri. Buka mata rohaniku agar aku melihat tangan-Mu. Aku percaya ada kuasa dalam nama-Mu, kuasa dalam darah-Mu, kuasa untuk memindahkan gunung dan membuka jalan. Hari ini aku berserah. Aku serahkan waktu, hasil, pertanyaan, dan ketakutan. Tuhan, tuntun aku lebih dalam, bentuk aku, pakai aku. Jadikan aku kuat di dalam Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Aku beristirahat dalam-Mu. Aku menunggu-Mu. Aku menyembah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang perkasa, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin sebagai tanda iman. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan tulis di kolom komentar. Kami merasa terhormat untuk mendoakanmu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kamu selalu.